Saudara, Askar Wartania, sebuah kata yang sebenarnya asing bagi warga negara Indonesia, tetapi saat ini muncul ke permukaan seiring dengan direkrutnya para WNI untuk menjadi bagian dari tentara diraja Malaysia tersebut. Ini adalah latihan bersama pasukan TNI dengan Askar Wataniah di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Gambar ini diambil tahun 2006 lalu. Namun sebenarnya latihan semacam ini yang biasa disebut dengan latihan bersama Malindo sudah berlangsung selama 23 tahun. Askar Wataniah adalah pasukan cadangan dan bantuan tempur yang merupakan bagian dari tentara darat diraja Malaysia. Karena sifatnya cadangan, anggota Askar Wataniah biasanya direkrut secara kontrak minimal 5 tahun. Mereka bertugas membantu pasukan reguler di bidang kesehatan, perbekalan, angkutan dan komunikasi. Selain itu, Askar Wataniah juga biasa digunakan oleh pemegang kekuasaan untuk kondisi darurat dan bencana alam. Anggota Askar Wataniah ini ratusan atau bahkan ribuan diantaranya berasal dari Indonesia. Dari penelusuran tim liputan 6 SCTV, mereka umumnya memang lahir di Malaysia atau sudah lama tinggal di Malaysia dan memiliki dokumen kewarganegaraan Malaysia. Tetapi ada juga yang disebut-sebut masih memiliki dokumen kewarganegaraan Indonesia. Salah satu tugas Askar Wataniah saat ini adalah mengamankan perbatasan Indonesia-Malaysia di kawasan Kalimantan Barat sepanjang 870 km. Mereka menempati 17 pos bersama TNI dan tentara diraja Malaysia. Amin Al-Kadri melaporkan dari daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat. Ya, saudara, kekhawatiran atas terdapatnya Askar Wataniah ini bermunculan. Salah satu kekhawatiran bentuknya adalah jika nanti terjadi konflik, maka dua kelompok yang merupakan sama-sama anak bangsa akan saling berhadapan di medan pertempuran. Portal resmi Kementerian Pertahanan Malaysia menyebutkan Askar Wataniah adalah tentara cadangan Angkatan Darat Malaysia. Badan ini dipimpin oleh perwira tinggi berpangkat Brigadir Jenderal. Sesuai peraturan, Askar Wataniah terbuka hanya untuk warga negara Malaysia. Mereka dilatih dengan keterampilan senjata, fisik dan taktik standar ketentaraan, dan bertugas mendukung tentara diraja Malaysia dalam kegiatan bela negara. Terkait hal ini, Panglima TNI masih menyelidiki kebenaran laporan jika ada WNI yang bergabung menjadi Askar Wataniah. Hal yang senada juga diungkapkan Menteri Luar Negeri. Ya, kita tunggu nanti. Saya sudah perintahkan Pangdam untuk mengecek kebenarannya itu ya, minta informasi. Jadi saya belum bisa memberikan respon secara tepat. Rekrutmen WNI untuk dijadikan tentara Malaysia tidak lepas dari semakin sulitnya perekonomian di Indonesia, terutama yang berbatasan dengan Malaysia. Apalagi setiap anggota Askar Wataniah terjamin kesejahteraannya dengan mendapat gaji, insentif, dan asuransi. Mungkin iming-iming inilah yang menarik sejumlah WNI di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan menjadi anggota Askar Wataniah. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Ya, saudara, Ketua DPR Agung Laksono mengecam tindakan pemerintah Malaysia yang dinilainya tidak beretika karena merekrut warga negara Indonesia untuk dijadikan sebagai anggota Askar Wataniah. Dan sementara itu kecaman yang sama juga datang dari para pengamat politik. Mereka juga takut para WNI tersebut akan dijadikan kuda tunggangan bagi kepentingan negara Malaysia. Kabar bahwa ada ratusan warga negara Indonesia yang direkrut pasukan cadangan militer Malaysia atau Askar Wataniah membuat berang sebagian pihak di Jakarta, termasuk Ketua DPR Agung Laksono. Menurutnya, pemerintah melalui Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan harus segera mengkonfirmasi kabar itu, dan jika benar, melayangkan protes keras. Dilakukan peninjauan untuk melihat langsung, ada klarifikasi. Kalau memang seperti itu, kita melakukan protes keras. Jangan sampai direkrut anak-anak muda kita untuk diadu oleh bangsanya sendiri. Kabar perekrutan WNI di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia diakui Pangdam 6 Tanjung Pura. Menurutnya, secara hukum tidak ada yang membatasi hak mereka, terutama mereka yang secara sah berdomisili di Malaysia. Kalau dia bekerja, kemudian dia dapat namanya PR, permanent residence, selama 6 tahun atau berapa itu ketentuannya di sana. Kemudian dia berhak menerima sebagai warga negara Malaysia dan dia mau, itu sah saja.
Tapi dari pengamat militer Kusnanto Anggoro ada perspektif lain. Ia justru mencurigai ada motif terselubung di balik langkah Malaysia merekrut WNI masuk pasukan cadangan. Sampai sekarang saya tidak yakin kalau Malaysia mempunyai pikiran untuk menjadikan mereka-mereka atau orang Indonesia yang dilatih itu sebagai katakanlah koloni kelima misalnya. Semacam kuda Troya misalnya kalau suatu saat Malaysia terjadi konflik dengan Indonesia. Saya tidak menduga sampai sejauh itu, terlalu jauh. Tetapi betapapun juga saya kira harus itu merupakan sesuatu yang harus diperhitungkan. Pada saat yang sama, mereka yang mengamati isu Indonesia-Malaysia selama ini juga sepakat ada faktor keterbatasan ekonomi di kalangan masyarakat di wilayah perbatasan yang akhirnya mendorong mereka untuk mencari lahan pekerjaan di Malaysia, walaupun itu akhirnya membawa mereka ke wilayah abu-abu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.